Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satria Sabtanugraha, NPM 2017051022. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2, di mana tugas 2 itu eh, disuruh untuk kita membuat form 1 dengan isi formnya ada nama, NPM, dan umur, kemudian dilanjutkan ke controller, kemudian dilanjutkan lagi ke model, kemudian dikoneksikan ke database. Setelah dikoneksikan, kembali lagi ke model, dan dilanjutkan ke controller lagi. Selanjutnya ke form 2, yang berisikan nama, NPM, umur yang kita inputkan tadi. Pertama-tama kita harus menghidupkan XAMPP-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita akan membuat database dengan nama tugas2_web. Aduh, salah. Tugas2_web. Nah, di sini saya akan membuat tabel yang bernama mahasiswa. Nah, di dalam mahasiswa ada ID, nama, NPM, dan umur. Nah, di bagian ID kita checklist auto increment agar dia mengisi sendiri. Kemudian kita save. Nah, jika sudah dibuat database-nya, kita kembali lagi ke kode editor kita. Nah, pertama-tama kita pergi ke config, kemudian autoload.php. Nah, di autoload kita mengisi library dengan isian database dan session. Kemudian di dalam model kita isikan array-nya ini adalah mahasiswa model yang nantinya akan kita buat. Nah, sekarang kita buat modelnya dengan nama mahasiswa model.php. Nah, di dalam mahasiswa model ini kita buka dulu tag PHP-nya. Kemudian dalam tag PHP kita isikan kelas, nama modelnya yaitu mahasiswa model, extend ci underscore model. Kemudian kita buat dulu variabelnya dengan nama public npm, kemudian public nama, nah ini kebalik. Nah, kemudian yang terakhir public $umur. Kemudian setelah dibuat variabelnya, kita membuat fungsi yang bernama fungsi tambah db database dengan parameter yaitu data. Kemudian isi kodenya itu yaitu this db insert. Nah, insertnya ini kita ambil dari tabel mahasiswa dan kita sebutkan juga parameternya yaitu data. Nah, kemudian kita pergi ke controllernya. Nah, di sini controller saya bernama data mahasiswa. Nah, kemudian di function simpan, kita tambahkan modelnya yaitu $mhs new mahasiswa model. Nah, model. Nah, kemudian di sini kita tambahkan mhs fungsi tambah db yang telah kita buat tadi dengan parameter data. Kemudian, oh ya, sebelum lebih lanjut kita
ubah dulu base URL-nya tadi menjadi tugas 2 web. Nah, sudah. Nah, kemudian kita balik lagi ke modelnya, mahasiswa model.php. Nah, di mahasiswa model, kita akan membuat fungsi baru yang bernama fungsi tampil DB atau tampil database dengan parameter di sini contohnya npm saja. Kemudian kodenya yaitu $query sama dengan this db get where. Kemudian kita ambil dari tabel mahasiswa dan kita buat array npm-nya menjadi parameter npm kita masukkan di sini $npm. Kemudian di return query-nya yang telah kita buat tadi row array. Nah, jika sudah, kita balik lagi ke itu controller. Controller di sini saya beri nama data mahasiswa. Kemudian di bawah tambah DB kita masukkan yang baru yaitu variable data yang berisikan tabel mahasiswa menjadi variable MHS tampil DB yang telah kita buat tadi. Nah, di tampil DB ini isinya adalah this input post. Nah, postnya ini parameternya tadi kan npm, jadi kita tulis npm. Nah, setelah itu, karena tadi ada yang diganti, kita ke view hasil. Nah, MHS di sini kita ganti mahasiswa buat semuanya. Mahasiswa. Nah, kemudian kita coba jalankan tugas 2. Ya. Misalkan nama saya Setria Sabta, NPM-nya 2017051022 dengan umur 20 tahun. Kita submit. Di sini ada error. Kita balik lagi ke codingannya. Di sini jangan lupa kita tulis dulu username-nya, root, dan database-nya yaitu tugas 2_web. Di sini di strukturnya ada kesalahan, jadi kita ulangi saja. Tipenya masih integer. Kita ulang dari awal. Dan kita lihat. Sini kita ulang saja. Kita buat tabel mahasiswa. Di sini tipenya tadi masih integer. Maaf. Sini ID, nama, NPM, umur.
Nah, di sini seharusnya namanya itu adalah varchar. Nah, npm varchar dengan panjang 50 misalnya. npm integer, umur integer. Nah, jangan lupa ID di auto increment. Kemudian kita save. Nah, kemudian kita coba lagi. Contohnya Satria Sabta Nugraha NPM 2017051022 dengan umur 20 tahun. Nah, di sini sudah tersave. Nah, di sini juga tidak bisa diedit karena sudah terdisable. Kemudian datanya akan masuk ke phpMyAdmin. Baik, sekian video ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.